Halo teman-teman, terima kasih telah membuka video ini. Pada malam Jumat kali ini, saya akan membawakan secara khusus kepada kalian sebuah cerita pendek bergenre horor yang saya tulis sendiri dengan judul Mijuruka. So don't forget to look at your behind and listen to my imagination with Ini Mary. Mijuruka, sebuah cerita pendek bergenre horor yang ditulis oleh Angelin Pranesa yang akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Rintik hujan terdengar begitu merdu, menemani perjalanan kami menuju rumah nenek. Kala itu, aku pergi bersama ayah, ibu, dan adikku Vino. Sedangkan kakak perempuanku, Tiara, dia tidak bisa ikut bersama kami. Ia sedang sibuk dengan tugas perkuliahannya. Maklum, baru Kak Tiara yang mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Sedangkan aku masih berstatus pelajar aktif tingkat 2 di sekolah menengah pertama. Dan adikku Vino, ia masih kelas 5 di sekolah dasar. Kami pun memanfaatkan waktu liburan sekolah untuk mengunjungi desa nenek yang membutuhkan perjalanan selama kurang lebih 7 jam. Kala itu, jam di handphoneku menunjukkan pukul 7 malam lebih 2 menit. Di tengah keheningan, aku membuka percakapan. Yah, kira-kira berapa lama lagi kita sampai ke rumah nenek? Mendengar pertanyaanku, ayah mengalihkan pandangan ke cermin tengah sembari menjawab. Sekitar setengah jam lagi, nak. Kenapa? Kamu ngantuk? Tidur saja. Nanti ayah dan ibu bangunkan jika sudah tiba. Ah, kakak ini gimana sih? Setengah jam lagi juga, masa mau tidur? Main HP kek. Dengerin podcast di Ini Mary coba kak. Rekomen banget deh buat kakak yang absurd. Kadang baperan, kadang penakut, kadang juga sok pinter. Ucap Vino sembari tertawa kecil. Ih, gumamku menahan kesal. Anu ya, Diana ingin buang air kecil, jawabku. Kami yang masih berada di desa Kinimaru, satu desa sebelum desa nenek pun bingung mau berhenti di mana. Lalu setelah itu, ayah mencoba untuk menampilkan mobil. Lalu kami pun menumpang ke rumah salah satu warga. Setelah berhasil buang air kecil, aku pun terkejut dan segera memanggil ibu. Ibu, teriakku. Ada apa Diana? Kamu ini loh, di rumah orang teriak-teriak. Jawab ibu. Anu bu, aku tiba-tiba halangan. Minta tolong ambilkan pembalut di tas Diana bu. Tadi Diana sempat membawanya untuk berjaga-jaga, pintaku pada ibu. Baiklah, sebentar, pungkas ibu. Setelah itu, kami pun berpamitan dengan pemilik rumah dan kembali melanjutkan perjalanan. Aku pun menghela nafas yang cukup panjang. Bosan, ucapku dalam hati. Kulihat kembali handphoneku untuk mengecek daya baterai handphoneku. Oh, masih tersisa 27%. Lumayanlah, masih bisa bertahan hingga tiba di rumah nenek, pikirku. Aku melirik ke arah Vino yang melihat ke arah kanan mobil tanpa berkedip. Aku sedikit bingung, namun aku tak mengacuhkan itu. Aku kembali melihat handphoneku, lalu terusik oleh lambang sinyal saat aku memastikan sinyal. Loh, kok? Ucapku heran. Kenapa nak? Tanya ibu. Tadi barusan sinyal HP-ku ada bu. Ini tiba-tiba hilang gini. Aneh kan? Padahal kan ini masih cukup banyak rumah-rumah warga bu. Jawabku dengan rasa heran. Aku kembali melihat ke arah Vino yang masih saja melamun ke arah kanan mobil. Dek, coba HP-mu ada sinyal nggak? Tanyaku. Vino pun tak menggubris pertanyaanku. Ia tetap melamun. Karena kesal dan mulai lelah, aku pun mengabaikan itu. 5 menit perjalanan yang hening menambah parah rasa bosanku. Keadaan yang cukup membosankan membuat mataku mencoba menikmati pemandangan sekitar. Karena posisi dudukku di sebelah kiri membuatku menikmati pemandangan sawah. Sedangkan pemandangan sebelah kanan hanyalah pohon-pohon besar dan rimbun. Suara benturan kepalaku ke penyangga kepala ibu yang berada di depanku. Astaga,
"Apa itu tadi?" tanya ayah yang masih kaget karena ia berasa hampir menabrak sesuatu. "Kenapa ya?" tanyaku sembari mengusap jidat yang sedikit terasa sakit. Tadi ayah lihat..." Ayah seperti ingin melanjutkan ucapannya, namun ia tahan. "Sudahlah, lupakan saja. Kalian jangan lupa berdoa ya, agar kita sampai ke rumah nenek dengan selamat." "Baiklah," jawabku dan ibu. Sesampainya kami di rumah nenek langsung menyambut kami dengan penuh kehangatan. Benar, ia sudah lama menantikan kedatangan kami ke desa Mijuruka. Namun, ada sikap yang berbeda dari kakekku. Ia tampak heran. "Kek, apa kabar?" tanyaku sembari mencium tangan kakek. Baik, Cu. "Oh iya, kami sudah menyediakan kamar untuk kalian," kata kakekku. Kami pun langsung membersihkan diri. Sesudah itu, aku dan ibuku membantu nenek menyediakan makan malam. Sedangkan ayah berbincang-bincang dengan kakek dan Kak Bimo, sepupuku yang usianya berbeda 3 tahun lebih tua dariku. Ia tinggal bersama kakek dan nenek sebab kedua orang tuanya telah meninggal saat ia masih duduk di kelas 3 SD. Aku dapat melihat cukup jelas kondisi ruang tamu dari dapur. Namun aku bingung, "Vino kok nggak gabung?" tanyaku dalam hati. Aku menghentikan sementara kegiatanku membantu nenek, kemudian menghampiri Kak Bimo. "Kak Bim, mau ngobrol sebentar dong," kataku sembari menarik tangan Kak Bimo. "Ada apa, Diana?" tanyanya. "Coba kakak ajak ngobrol Vino dong. Dia agak sedikit aneh. Selama perjalanan tadi, dia diam aja, Kak. Ini malah ngurung diri di kamar. Biasanya kan dia yang paling heboh main sama Loda, kura-kura yang kalian pelihara," kataku. "Oh, iya, baik Dek Diana. Sebentar ya," pungkasnya. Setelah itu, aku kembali ke dapur, membantu ibu dan nenek. Dari dapur, aku melihat niatan Kak Bimo untuk mengajak ngobrol Vino, namun ditahan oleh kakek. Aku agak sedikit bingung, tapi aku tidak terlalu menghiraukan. Oh, mungkin kakek ingin memberi waktu untuk Vino bisa beristirahat, pikirku dalam hati. Kami pun makan malam tanpa Vino. Kami mengobrol sebentar, menanyakan kabar satu sama lain. Sesudah itu, kami bersiap-siap untuk beristirahat. Malam itu, aku dan ibu tidur di kasur yang lebih tinggi sedikit dari kasur yang di sebelahnya. Ayah dan Vino tidur di kasur sebelah. Entah kenapa, malam itu dingin sekali, membuat aku sulit sekali untuk tidur. Aku sudah menggunakan selimut tebal, jaket, dan kaos kaki, tetapi tetap saja hal itu tidak membuatku lebih mudah untuk terlelap. Aku mencoba membenarkan posisi tidurku dan berbalik menghadap Vino. Matanya tetap terbuka, memandangiku dengan tatapan yang tajam, seakan ingin menerkamku. Rasa cemasku berubah menjadi rasa takut. Ku gigit bibirku, menahan bibir itu agar tidak berteriak. Tidak lama dari itu, kulihat Vino berdiri, kemudian berjalan, yang aku belum tahu ia hendak kemana. Aku pun ikut menyusulnya, walaupun masih takut akan tatapan tadi. Tetapi firasatku mengatakan ada yang gak beres dengan Vino. Saat keluar dari kamar, aku melihat kakek masih di ruang tamu. Ruang tamu itu terletak di depan kamar kami. "Loh, Kek, kok masih di sini? Ini kan sudah jam..." Aku mencoba melihat ke arah jam. "Astaga, jam 12. "Iya, Cu. Kakek merasa lebih nyaman aja tidur di sini malam ini. Kamu tidur saja, tidak perlu mengkhawatirkan dia," jawab kakek. "Dia?" tanyaku. Bunyi sebuah barang beling yang pecah dari arah dapur. "Vino!" ucapku dan kakek serentak. Kami pun bergegas menuju ke dapur. Kulihat sebuah cangkir terjatuh tepat di kakinya. Namun aneh, ia tidak berteriak kesakitan, bahkan tatapannya tetap saja kosong. Padahal dari kaki Vino telah keluar banyak sekali darah. "Darah, aku mau darah." Kata-kata itu terucap dari bibir Vino. "Dek, sadar dek," ucapku sembari menggoyangkan bahu Vino. Karena kegaduhan itu, ayah, ibu, dan nenek pun ikut terbangun dan suasana panik pun melingkupi kami.
Kakek pun mulai berdoa dan membaca beberapa ayat-ayat suci. Diam kau lelaki tua. Melihat kondisi itu, kami yang lainnya mulai gemetar. Ayah, ibu, nenek dan aku mengikuti apa yang kakek lakukan. Kami pun mulai berdoa. Diam kalian semua. Aku bilang diam. Sembari mengambil pecahan gelas yang terjatuh. Kalian mau diam atau aku serap seluruh darah gadis ini? Sosok yang ada di tubuh Vino pun menarikku dan mencengkram leherku menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya mencoba mengancam keluargaku dengan pecahan beling tersebut. Sosok tersebut pun menarik leherku dan membawaku ke ruang bawah tanah yang terletak di bawah rumah panggung ini. Seketika, pintu tertutup tanpa ada yang menyentuh. Rasa takutku kian besar. Ia berbalik arah dan menatap mataku tajam. Walaupun tubuh itu masih berkuasa atas tubuh Vino, mata merah itu membesar dan semakin membesar. Lidah yang panjang itu melilit leherku cukup kencang. Ia pun mengendus-ngendus, menciumi aromaku dari kiri ke kanan. Aroma ini. Aku suka aroma ini. Kini, kau bukanlah santapan terenyahku. Kini, aku telah menemukan sesuatu yang lebih lezat dari kau. Ya, dia yang lahir pada malam satu suro. Dan kini, dia tidak ada yang melindungi. Pintu pun berhasil didobrak oleh ayah dan kakek. Sosok yang ada di tubuh Vino pun melemah dan melepaskan lilitannya di leherku. Aku diam terpaku, seakan tak percaya akan apa yang telah terjadi. Kek, sekarang sudah aman kan? Tanyaku pada kakek. Belum tahu, Cuk, jawab kakekku. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari saya. Buat kalian yang ingin tanya-tanya atau ingin mengetahui perkembangan terbaru dari channel kami, kalian bisa untuk stay tune on our Instagram di @inimarypodcast. Dan untuk kalian yang memiliki keinginan untuk mengirimkan karya-karya kalian, baik itu dalam bentuk cerita pendek, cerita bersambung, dan dalam berbagai jenis, kalian bisa mengirimkannya ke email kami di inimarypodcast@gmail.com. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi generasi bangsa yang cinta akan literasi. Saya Nesa, saya pamit undur diri. Thank you for listening.